Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kolbi Arya Ramadan dari SI 301. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS statistik dan probabilitas pada soal berikut, yaitu studi khusus. Terdapat hasil kuesioner yang telah diisikan oleh 210 responden yang menggunakan skala Likert 1 sampai 5 dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Seperti pada link berikut, yang ingin mencari keterkaitan antara efek kualitas dan nilai restoran terhadap loyalitas dari pelanggan. Pertanyaannya adalah, apakah kualitas makanan FQ, pelayanan SQ, lingkungan PQ, dan nilai harga PV dan emosi EV mempengaruhi loyalitas pelanggan? Berikut langsung aja saya tampilkan. Ini adalah berikut data kuesionernya yang sudah saya masukkan ke dalam aplikasi. Karena NIM saya itu genap, jadi di sini saya menggunakan aplikasi Smart PLS. Ya, berikut adalah data dari kuesionernya tersebut. Sebelumnya yang sudah saya masukkan ke dalam Smart PLS ini, kemudian saya spesifikasi lagi menjadi variabel-variabel berikut. Nah, karena di pertanyaan tadi yaitu makanan FQ, maka di sini makanan FQ. Kemudian di soal juga adanya pelayanan itu SQ, saya ganti nama variabel dengan SQ. Kemudian ada juga yang variabel lingkungannya PQ dan juga nilai harganya PV, dan juga variabel emosinya QV. Maka saya ganti nama sesuai dengan nama variabel pada soalnya. Kemudian berarti di sini ada variabel sendiri yang tidak masuk. Berarti itu masuknya ke dalam loyalitas pelanggan mempengaruhi gitu. Nah, jadi di sini jadi apakah makanan, pelayanan, lingkungan, nilai harga, dan emosi dapat memengaruhi loyalitas pelanggan? Oke, berikut di sini akan saya sekalian simulasikan dengan cara mengklik menghubungkan ini. Kemudian kita hubungkan saja apakah makanan, pelayanan, lingkungan, ya salah. Nah, kemudian kita klik lagi menghubungkan. Pada intinya ini semua mempengaruhi loyalitas pelanggan. Oke, kalau seperti ini berarti semuanya sudah terhubung. Yang berarti apakah makanan, pelayanan, lingkungan, nilai harga, dan emosi dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan. Nah, dengan cara menghitungnya itu kita dengan di atas ini menghitung, kemudian algoritma PLS. Nah, kalau udah seperti ini nggak usah diapa-apain karena udah default dari aplikasinya. Kita langsung aja mulai perhitungan. Nah, oke, berikut adalah hasil daripada eh, analisa kita. Apakah kualitas makanan, pelayanan, lingkungan, dan nilai harga emosi mempengaruhi loyalitas pelanggan? Ya, berikut jawabannya adalah kalau makanan itu, nah karena di sini kita menggunakan skala 1 sampai 5, jadi di atas 7.
untuk menunjukkan validasinya atau tidak gitu ya. Jadi berikut variabel nilai variabel emosi itu menyangkut ke nilai harga sebesar 0,484. Kemudian variabel matriks lingkungannya berpengaruh ke pelayanan. Jadi lingkungan ini masuknya ke pelayanan dan 7 masuknya 0,740, berarti ini berpengaruh, lingkungan sangat berpengaruh ke pelayanan. Kemudian loyalitasnya di sini kosong. Terus kemudian makanannya yang sangat berpengaruh ke loyalitas pelanggan sebesar 0,730. Kemudian nilai harganya berpengaruh di 0,677 dengan pelayanannya berpengaruh ke makanan. Nah, kemudian apakah kita bisa ngecek ini? Kita lihat di koefisien jalurnya, kemudian kita lihat juga efek tidak langsung. Nah, efek tidak langsungnya di sini berikut adalah angka-angkanya ya, masih di bawah 7 semua, berarti perlu kita cek lagi juga datanya. Kemudian kita lanjut apakah ini valid di variabel letternya. Nah, kalau di sini menunjukkan angkanya juga masih banyak, cukup tidak loyalitas berarti. Kemudian kita klik di sini validasi reliabilitas konstruksi, apakah ini kita bisa dipercaya kuesioner kita. Nah, kalau yang saya lihat di sini semuanya lebih dari 0,7 ya, dan hijau semua, berarti memang bahwa makanan, lingkungan, nilai harga, pelayanan, dan emosi dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan. Di kasus analisa kuesioner ini. Ya, selanjutnya berikut adalah penjelasan daripada hasil analisa saya. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu apa yang akan menjadi rencana Anda dalam perkuliahan mendatang? Ya, berikut adalah rencana saya di perkuliahan mendatang, yaitu saya berencana untuk mendapatkan IPK di atas 3,5 atau cum laude untuk mendapatkan kesempatan lowongan kerja yang lebih baik. Karena kondisi di saat ini saya juga sudah bekerja. Kemudian memilih mata kuliah yang sesuai dengan keahlian dan diinginkan, serta mata kuliah yang mempunyai syarat persyarat untuk mata kuliah yang lebih spesifik di semester berikutnya. Kemudian saya akan membuat life mapping atau juga manajemen waktu untuk mengidentifikasi tujuan dan cara pencapaian dalam kurun waktu tertentu. Kemudian juga saya akan membuat jadwal kuliah yang lebih efektif dan efisien, serta mempertimbangkan waktu untuk melakukan tugas akhir. Kemudian saya juga akan membangun pertemanan sekelas dan ikut dalam kegiatan mahasiswa atau juga misalnya seminar umum untuk memperluas pengalaman dan mengembangkan kemampuan. Kemudian yang terakhir, saya akan membuat konsultasi dengan dosen pembimbing akademik untuk memperoleh masukan dan saran yang lebih terperinci. Ya, berikut adalah hasil presentasi daripada ujian akhir semester saya dalam mata pelajaran statistik dan probabilitas, dosen pengampu Ibu Vesasi Siva Nurul Haq, Eskom MMSI. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.